Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Badri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Yahya Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam 1, dengan nomor induk mahasiswa 2011 04040020. Nah, di sini Lisia akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang mengenai partai politik. Nah, dimulai dari sebuah definisi partai politik. Definisi partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa atau sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan, di mana dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan dalam partai politik tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan yang sama. Untuk tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya yang ada di partai politik sendiri. Nah, beralih kepada fungsi politik. Fungsi politik atau fungsi partai politik di negara demokrasi. Yang pertama itu dalam sarana komunikasi politik, yang mana di sisi lain partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pada itu, partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintahnya. Peran partai politik sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat yang ada. Yang kedua yaitu dalam sarana asosiasi politik. Di sini proses sosialisasi berjalan seumur hidup dalam suatu masyarakat, terutama dalam masa kekanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, pergrup, tempat kerja, pengalaman, lingkungan, dan sebagainya, terutama orang dewasa yang ada di sekitarnya. Organisasi keagamaan juga termasuk dalam asosiasi politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Nah, di sisi lain, dari fungsi sosialisasi politik partai ada upaya menciptakan citra atau image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum atau masyarakat yang ada di sana, yaitu beralih kepada fungsi partai politik di negara demokrasi yang ketiga dalam sarana rekrutmen politik, yang mana fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader atau seperti kader-kader yang berkualitas yang bisa meneruskan apa yang mereka tuju. Karena hanya dengan kader yang demikian, ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan menjadi
lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menemukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Nah, untuk selanjutnya beralih kepada klarifikasi partai politik. Di klarifikasi partai politik ini ada 3, yaitu yang pertama partai tunggal, yang kedua dwipartai, dan yang ketiga multipartai. Yang pertama adalah partai tunggal. Partai tunggal ini di Indonesia dibangun pada tahun, maksudnya berdiri pada tahun 1945. Ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru, melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan partai itu akan menjadi motor perjuangan di masa itu. Akan tetapi, sesudah beberapa bulan usaha itu dihentikan sebelum terbentuk secara konkret. Penolakan di antara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis. Yang kedua yaitu sistem Dewi Partai. Nah, Dewi Partai ini umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single member atau sistem distrik, di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Dan Dwi Partai ini di Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multipartai yang telah berjalan lama dengan sistem Dwi Partai, agar sistem ini dapat membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik. Akan tetapi pada akhirnya gerakan ini dihentikan pada tahun 1969. Yang ketiga yaitu multipartai. Multipartai di Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem multipartai, atau bisa dibilang dengan sama persis atau bekerja sama dengan jenis sistem yang ada di multipartai atau klarifikasi partai yang nomor 2. Sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda. Mulai dari tahun 1989, Indonesia berupaya untuk mendirikan suatu sistem multipartai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa lalu, sambil menghindari unsur negatifnya. Mungkin itu saja yang bisa Lisya sampaikan tentang partai politik dari definisi, fungsi, dan klarifikasinya. Apabila ada salah dari penjelasan atau pemaparan Lisya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.